Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran fikih Syafi'i lil mubtadi'in. Yang dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang siwak dan suatu fitrah atau bentuk-bentuk fitrah. Kemudian juga akan menjelaskan tentang cara berhajat atau buang kotoran, buang air kecil atau air besar, dan adab-adabnya. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah bersiwak. Siwak secara bahasa adalah digunakan atas suatu pekerjaan, yaitu bersiwak. Jadi asiwak yang di kasroh sinnya itu diitlakkan pada suatu pekerjaan, yaitu bersiwak, atau atas suatu kayu yang digunakan untuk bersiwak. Ini menurut bahasa. Sedangkan menurut syara' adalah menggunakan kayu atau sejenisnya untuk menggosok gigi. Jadi nggak harus kayu siwak, tetapi bisa juga benda-benda yang lain. Seperti apa? Ada yang memakai ujung baju ini untuk bersiwak. Ini juga nggak apa-apa, cuma yang lebih afdol adalah dengan kayu siwak. Sekarang hukum bersiwak. Hukum menggunakan siwak itu sangat sunnah atau sunnah muakkadah. Untuk berwudu dan sholat itu hukumnya sangat disunahkan. Karena apa? Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli sholah. Seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku untuk bersiwak, maka aku akan menyuruh umatku untuk bersiwak setiap kali mau melaksanakan sholat. Makanya hukumnya menjadi istihbab. Begitu juga ketika bangun dari tidur, baik tidurnya itu pada malam hari atau siang hari. Begitu juga ketika berubahnya bau mulut. Ketika bau mulut sudah mulai bau, maka disunahkan untuk bersiwak. Begitu juga ketika kita tidak makan, itu digunakan juga tetap bersiwak. Atau setelah kita memakan makanan yang berbau tajam seperti bawang merah, bawang putih, itu juga disunahkan untuk bersiwak. Dan disunahkan bersiwak itu juga ketika membaca Al-Quran, ketika berzikir, dan ketika gigi kita itu sudah kelihatan kuning, maka itu sudah disunahkan untuk bersiwak. Dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa bersiwak ketika matahari tergelincir atau pada siang hari. Setelah habis zuhur, bagi orang yang berpuasa itu tidak boleh bersiwak atau makruh hukumnya. Yang kedua, sunnah-sunnah fitrah. Nanti dijelaskan apa itu sunnah-sunnah fitrah. Yang pertama, sunnah fitrah adalah mencukur kumis sampai terlihatnya merahnya bibir. Jadi sampai kelihatan bibirnya. Kumis itu tidak menghalangi bibir orang tersebut, tetapi makruh untuk mencabut kumis, jadi harus dicukur. Yang kedua adalah memotong kuku, itu sunnah. Yang ketiga adalah menghilangkan atau mencabut bulu ketek, itu juga sunnah, atau bulu ketiak. Yang keempat adalah mencukur bulu kemaluan. Dan yang kelima adalah al-khitan.
atau sunat. Dan sunat ini hukumnya wajib bagi orang laki-laki dan sunnah bagi orang perempuan. Itu hukum khitan. Ataupun anjuran-anjuran yang lain, yang pertama adalah meminyaki tubuh dengan atau melumuri tubuh dengan minyak zaitun atau yang lain-lainnya dari minyak. Maksud dari al-idhan ghobban, meminyaki tubuh tersebut dengan apa? Sehari meminyaki tubuh, sehari besoknya tidak. Besoknya lagi minyak tubuh, besoknya lagi tidak. Jadi selang-seling, sehari meminyaki tubuh, sehari lagi tidak. Itu yang sunnah. Yang ketiga itu adalah memakai celak mata sebanyak bilangan ganjil. Memakai celak mata sebanyak bilangan ganjil. Yang ketiga adalah merapikan atau menyisir jenggot dan rambut. Begitu juga menyemir uban dengan warna merah atau kuning. Tetapi ini dianjurkan untuk apa? Orang yang sudah tua, karena sudah muncul uban, bukan anak-anak. Anak-anak rambutnya masih hitam disemir, enggak. Yang sunnah di sini adalah ketika sudah muncul uban. Adapun sekarang kita akan membahas tentang kemakruhan. Yang pertama itu dimakruhkan al-qaz'u. Apa itu qaz'u? Itu yaitu mencukur sebagian rambut dan meninggalkan sebagian lainnya. Jadi hanya mencukur sebagian rambut saja, itu hukumnya makruh. Seperti apa sekarang yang anak muda itu ketika kita mencukur itu yang ininya itu digrepesin sehingga terlihat kulit, sedangkan yang lainnya itu masih ada rambutnya. Ini makruh hukumnya, atau bahasanya itu di skin, itu makruh. Kemudian dimakruhkan juga mencukur lehyah atau jenggot sampai habis, itu makruh. Begitu juga mencabutnya. Ketika apa? Menurut kebanyakan ulama Syafi'i. Adapun menurut Imam Syafi'i, yaitu imam mazhab, maka haram untuk mencabutnya. Isti'soluha, mencabut jenggot itu haram menurut Imam Syafi'i. Tetapi ulama Syafi'i memperbolehkan, hanya memakruhkan saja. Selanjutnya yang ketiga adalah makruh mencabut uban. Liqaulihi, karena berdasar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tantifu asyib ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Janganlah kamu mencabut uban. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim yang rambutnya beruban dalam Islam melainkan akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Jadi ubannya itu akan menjadi cahaya bagi orang muslim pada hari kiamat. Kemudian sekarang kita akan menjelaskan tentang qada'il hajah wa adabuha, atau cara buang air besar dan adab-adabnya. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang adab qada'il hajah atau buang hajat. Maka disunahkan bagi orang yang mau buang hajat itu atau disunahkan bagi orang yang buang hajat, baik itu buang air kecil atau kencing atau buang air besar atau berak, itu beberapa hal disunahkan. Yang pertama adalah mendahulukan kaki kiri ketika mau masuk tempat untuk berhajat, misalkan toilet atau lain-lainnya, itu disunahkan masuknya itu dengan kaki kiri. Dan ketika mau keluar itu menggunakan kaki kanan. Paham ya? Yang kedua adalah melepas sesuatu
yang mengandung tulisan dari Al-Quran atau yang lainnya, misalkan zikir. Jadi kalau misalkan kita mau kamar mandi, kita bawa Al-Quran, maka kita harus taruh di luar. Kita atau membawa kitab-kitab lainnya, kitab-kitab Islam, maka harus membawa keluar. Kita membawa buku wirid, mau masuk membawa buku wirid, maka buku wiridnya harus taruh di luar, nggak boleh dibawa masuk. Yang ketiga itu bertumpu pada kaki kiri ketika sisi kiri, yaitu bertumpu pada sisi kiri ketika buang hajat. Jadi badan kita itu kita tumpukan pada sisi kiri. Yang keempat adalah kita tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakanginya juga. Dalam beristinja kita tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakanginya. Jadi apa? Andaikan kiblat di depan, maka kita beristinja itu dengan menyamping ke kanan atau ke kiri. Tidak boleh menghadap dan tidak boleh membelakanginya. Karena apa? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ataitum al-ghaid fala tastaqbilu al-qiblah wala tastadbiruha bi baulin aw ghaitin walakin syarriku aw gharribu. Artinya, jikalau kalian mau buang hajat, baik itu hajatnya kencing atau buang air besar, maka menghadaplah timur atau barat. Intinya tidak boleh menghadap kiblat. Yang kelima, adab yang kelima adalah menjauh dari keramaian manusia di Sohra. Atau di Sohra itu, kalau Sohra asalnya itu adalah padang pasir. Jadi intinya kalau kita mau buang air besar, maka kita disuruh menjauh dari manusia. Misalkan kita ada di tanah yang lapang, maka kita harus menjauh misalkan ke hutan, atau contohnya kalau kita ada di rumah, maka kita harus ke toilet, itu aja, ke tempat yang layak, tidak digunakan untuk yang lainnya. Selanjutnya adalah bagi orang yang mau buang hajat itu tidak boleh buang hajatnya di air yang tidak mengalir, karena Rasulullah melarang orang yang berhajat di air yang tidak mengalir. Selanjutnya, tidak diperbolehkan bagi orang yang berhajat itu di tempat atau di arah yang berlawanan dengan hembusan angin. Karena apa? Ketika kita itu berhajat dan arahnya itu sama dengan arah angin, maka kita bisa terkena percikan dari kotoran kita. Karena apa? Karena tertiup dengan angin. Ketika kita berhajat dan arahnya itu sealur dengan hembusan angin, maka bisa kotoran kita ikut terkena angin dan kitanya itu terkena percikan dari kotoran tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah tidak diperbolehkan bagi orang yang berhajat tidak boleh bagi orang yang berhajat itu berhajat di tempat yang biasanya digunakan untuk mengobrol bagi manusia. Jadi tempat yang biasanya digunakan untuk ngobrol bagi manusia. Misalkan tidak diperbolehkan berbuang hajat di mana? Di halte. Karena apa? Di halte itu tempat menunggu manusia. Atau tidak boleh buang hajat di depan rumah. Karena apa? Karena tempat di sana tempat untuk mengobrol manusia dan yang lain-lainnya. Begitu juga di jalan. Jadi tidak boleh membuang hajat itu di jalan. Karena apa? Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqu alla inaini qalu wa ma alla annani ya Rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim. Berhati-hatilah kalian terhadap dua perkara yang mendatangkan laknat Allah.
Kemudian para sahabat bertanya, apakah dua perkara itu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, yaitu orang yang membuang hajat di jalan yang dilalui oleh manusia atau di tempat berteduh mereka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya yang kesembilan adalah ketika kita sampai atau mau masuk ke toilet atau tempat buang hajat, maka kita disunahkan untuk berdoa. Apa doanya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ketika kita mau keluar, maka disunahkan baca doa juga. Apa doanya? Ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Jadi sunnah untuk berdoa baik sebelum masuk toilet atau setelah keluar dari toilet. Yang ke-10 yaitu kita itu seharusnya tidak bersandal ketika mau masuk toilet, dan juga kepalanya itu tidak terbuka. Jadi disunahkan bagi kita itu ketika mau masuk toilet itu untuk bersandar dan kepala kita tertutup, bisa pakai kopiah atau yang lain-lainnya, itu disunahkan. Begitu juga yang ke-11, dimakruhkan ketika beristinja itu untuk berbicara kecuali dalam keadaan darurat. Apa keadaan darurat? Misalkan ada di sebelah atau di dalam kamar mandi itu ada ular yang mau keluar dari tempat kita berhajat, maka kita diperbolehkan untuk berbicara atau teriak. Karena apa? Ada darurat di sana. Apa daruratnya? Ada ular yang mau keluar. Yang ke-12, la yanzur bila hajah ilal farji. Jadi kita tidak boleh untuk melihat kepada farji kita atau zakar kita. Begitu juga kita tidak boleh atau dimakruhkan melihat kotoran kita, dan kita tidak boleh menatap as-sama, langit, atau menghadap ke atas. Itu tidak boleh, makruh hukumnya. Begitu juga kita tidak diperbolehkan untuk main-main dengan tangan kita, misalkan main air dengan kanan kita, apa-apa menggunakan tangan itu juga tidak terbolehkan. Dan tidak diperbolehkan juga atau makruh juga hukumnya untuk nengok kanan kiri. Kemudian yang terakhir yaitu ke-13, dimakruhkan untuk menghadap matahari atau bulan. Begitu juga dimakruhkan menghadap Baitul Maqdis Palestina dan istidbariha, dan membelakangi tadi, yaitu membelakangi matahari, membelakangi bulan, dan membelakangi Baitul Maqdis, itu juga dilarang. Sekarang kita menjelaskan atau melanjutkan tentang sifatul istinja atau cara beristinja. Cara beristinja adalah afiyafluk ala yadihi al-yusra qabla ayyulaki al-adha. Jadi kita harus membersihkan tangan kita yang kiri sebelum cebok istilahnya, yaitu bisa dengan menuangkan air ke tangan kiri kita sehingga tangan kiri kita bersih dan tidak ada apa-apanya. Kemudian kita membasuh zakar kita. Kubul itu zakar, kalau misalkan dubur itu pantat. Fa in kana minal baul, apabila dia itu berupa air kencing, maka kita diperbolehkan untuk membasuh atau hanya membasuh tempat keluarnya air kencing tersebut. Kalau misalkan hanya kencing, maka cara membersihkannya kita diperbolehkan hanya membasuh tempat keluarnya kencing tersebut. Misalkan ini zakar, mohon maaf,
ini zakar, maka kalau misalnya kita kencing kita boleh hanya membasuh dari sininya, tempat keluar air kencing tersebut. Ini diperbolehkan kalau hanya kencing. Tetapi apabila dia itu berupa madhi, maka harus membasuh keseluruhan zakar. Apabila yang keluar itu bukan air kencing tapi madhi, maka harus membasuh seluruhan zakar. Seperti itu. Kemudian membasuh dubur atau pantat, dan dibarengi dengan menuangkan air dan menggosok-gosok lubang pantat tersebut sampai bersih dan tuntas, tidak ada yang tersisa. Dan tidak boleh beristinja dengan tangan kanan, itu tidak diperbolehkan. Dan juga tidak boleh memegang zakar atau lubang pantat tersebut dengan tangan kanan, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian sekarang kita akan menjelaskan tentang istibro. Apa itu istibro? Istibro itu menuntaskan kencing. Jadi kita harus menuntaskan kencing sehingga tidak ada yang tersisa dari zakar kita. Yaitu cara menuntaskan kencing itu ketika selesai itu dengan berdehem. Jadi cara yang pertama bisa berdehem. Ketika kita selesai untuk kencing, kemudian kita berdehem dan mengurut zakar kita dan lain-lainnya. Jadi zakar kita ditarik dan diulur, itu agar supaya sisa-sisa kotoran air kencing kita itu bisa keluar, diurut zakarnya. Tetapi diurut pengurutan zakar tersebut, walaupun pengurutan zakar tersebut tidak wajib tetapi sunnah. Li'anna zahir min inqadhibla ada ma'udihi, karena apa? Karena yang nampak dari terputusnya air kencing itu ketika berhentinya air kencing tersebut. Jadi ketika air kencing sudah berhenti, maka itu secara zahir sudah selesai, intinya seperti itu. Begitu juga sifatnya yaitu menggerakkan jari-jari kita dengan pelan-pelan atas zakar, sama aja, yaitu dengan mengurut zakar kita. Kayyal fa ma bihi min baqayal baul, agar apa? Agar supaya ini bisa menahan sisa air kencing. Jadi kalau yang mau keluar, dikeluarkan, sisa air kencing yang tersisa itu bisa dikeluarkan. Jadi tidak tersisa sama sekali, agar supaya ketika kita memakai celana atau memakai sarung tidak keluar lagi sisa-sisanya nanti. Karena apa? Karena kalau misalkan banyak bisa menajiskan pada sarung atau celana kita. Jadi semua itu dilakukan untuk apa? Untuk menuntaskan air kencing yang keluar agar tidak tersisa satupun air kencing tersebut yang ada di zakar. Dan bagi orang yang biasanya itu sering atau seringkali tersisa di air kencingnya tersebut, jadi orang tersebut biasanya itu masih menyisakan air kencing di anggota badannya dan tidak bisa selesai, atau air kencing itu tidak akan tuntas kecuali dengan menunggu sejenak, lahdot, atau menunggu sejenak, atau tidak akan selesai setelah dia itu harus berjalan beberapa langkah atau yang lainnya, maka dia wajib melakukan tersebut. Jadi kalau misalkan ada orang dia itu kencing, nah kalau misalkan dia itu langsung selesai, tidak menggunakan apa-apa, itu masih tersisa. Jadi andaikan orang tersebut apabila dia itu tidak menunggu sejenak atau tidak jalan beberapa langkah di tempat itu tidak selesai, maka harus melaksanakan tersebut agar supaya tuntas air kencingnya.
Kemudian kita akan membahas tentang al-istijmar atau beristinja dengan hajar atau batu. Yang dimaksud dengan istijmar adalah menghilangkan najis dari tempat keluarnya air kencing atau kotoran manusia dengan batu. Itu definisi dari istijmar. Itu juga bisa digunakan, batu ini bisa menggunakan dengan kullu jamid atau suatu bentuk padat yang tahir, yang suci, laisa bimaf'um, yang mana benda padat tersebut bisa tidak digunakan untuk makan. Misalkan apa? Misalkan tisu itu adalah benda padat, bukan benda cair. Itu juga bisa digunakan untuk beristinja. Dan juga benda tersebut itu bukan benda berharga. Kita beristinja pakai emas tidak diperbolehkan, karena emas itu benda yang berharga. Dan juga disunnahkan mengumpulkan atau menggabungkan antara beristinja dengan batu dan beristinja dengan air. Jadi digabungkan antara batu dan air cara bersucinya, itu disunnahkan. Begitu juga disunnahkan untuk witir. Apa witir? Membasuh dengan bilangan ganjil. Yaitu apa? Kalau beristinjanya itu dengan batu yang ganjil, tetapi menurut pendapat yang mukhtar itu adalah 3 kali. Tetapi apabila ada suatu permasalahan, apa permasalahannya? Apabila najisnya itu melewati tempat keluarnya najis, apabila air kencingnya atau kotoran manusianya itu melebar ke tempat yang lain sampai ke pantatnya, sampai melebar ke pantat, maka dia harus menggunakan air, tidak bisa menggunakan batu. Karena apa? Karena kotorannya sudah menyebar. Begitu juga wajib menggunakan air dalam membersihkan mani dan madhi dan darah haid dan nifas dan air kencingnya perempuan. Itu wajib menggunakan air, tidak boleh menggunakan batu. Mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.